Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam, Bang. Ya, open cam dulu lah. Ngomong sama manusia. Gimana? Iya. Terima kasih. Gimana kabarnya Bang Yusuf? Iya, alhamdulillah. Tuhannya Yesus memberkati saya, gitu. Ada. Kira-kira, kalau ngerokok kena. Oh, Matikan dulu rokoknya selama diskusi. Nanti kalau ada pelanggaran saya gini. Kalau ada pelanggaran saya turunkan dulu, nanti naik lagi gitu ya. oke Bang. Ya. Lanjut aja dulu. Ya, yang penting jangan merokok. Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Ini Bang, saya mau bertanya dulu ini. Oh, nanya dulu, silakan. Oke Abang. Soalnya saya sudah lama saya ikuti Abang ini, cuman saya minta naik terus baru dikasih naik, cuman baru kali ini Abang kasih naik saya. Iya, soalnya banyak yang tidak menuliskan saya Kristen. Kalau dia Kristen langsung saya naikin gitu. Kalau dia mau tulis. Oke Bang, ini saya mau tanya Abang. Silakan. Kira-kira menurut Abang agama mana yang paling benar? Agama yang paling benar. Baik, nih perhatikan ya jawaban saya. Tidak ada di muka bumi ini agama yang paling benar. Gak ada. Tetapi ada agama yang benar. Kalau yang paling benar berarti semua agama benar. Kan gitu, hanya satu yang paling benar. Itu nggak ada seperti itu istilahnya. Yang ada itu di muka bumi ini hanya satu agama yang benar. Apa itu agamanya? Baik, saya jawab sesuai dengan dalil. Ya, baik melalui kitabnya Kristen, baik melalui kitabnya Hindu atau Islam, agama yang benar saya temui hanya satu, yaitu Islam. Dalilnya di mana dalil? Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam, agama yang diridhoi Tuhan semesta alam hanyalah Islam. Terus Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia merugi di akhirat nanti. Satu dalil lagi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, kata Tuhan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kita bisa lihat Pak ya, yang berbentuk agama dari seluruh yang ada di Indonesia, yang mana berbentuk agama? Contoh ya, Yahudi itu nama suku. Yang kedua, Buddha itu nama tokoh. Yang ketiga, Hindu itu nama asal daerah. India gitu, orang India. Terus Katolik atau Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia. Perkumpulan gitu, komunitas atau organisasi yang besar. Islam bukan nama asal, bukan nama suku, bukan nama perkumpulan, bukan nama tokoh, tetapi Islam adalah nama agama. Gitu. Oke, Abang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang Abang mengatakan agama Islam adalah agama sempurna, ada nggak dalilnya itu? Oh, ada Bang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Tuh. Ada dalilnya kita punya. Coba kalau di Kristen, mana ada Yesus ngomong, pada hari ini aku tinggalkan Kristen untukmu. Alih-alih meninggalkan Kristen, kenal Kristen aja kagak Yesus, Pak. Gitu. Ya oke Bang, soalnya saya juga artinya gini, saya juga kan bertanya, saya juga Boleh. agamanya Bang. Apa sih salahnya kalau kita saling? Boleh Bang, silakan ditanya sepuas Anda gitu. Apalagi yang Anda mau tanyakan, saya siap melayani gitu. Silakan. Soalnya saya jujur Bang, ini cuma channel-channel yang Muslim ya. Saya jujur teman Abang Jin yang artinya maksudnya tidak terlalu keras, tidak terlalu kasar. Kayaknya apa ini santai, slow menurut saya. Tapi kayak channel-channel Muslim yang lain, kayak Nandar kasih apa itu, pokoknya mereka tuh nggak sembrono kalau bicara. Ya kalau ini ya Bang ya, kalau saya itu kadang ada juga kasarnya, tapi tolong, saya itu kan manusia yang tidak sempurna gitu. Kemungkinan saya ada khilaf atau ada terbawa emosi. Ya tolong dimaklumi aja, tapi buang yang buruk dari saya, ambil yang baiknya gitu. Tapi kalau menurut saya ini ya, artinya bisa ini buat saudara-saudara Muslim lain. Ini saran saya. Kalau bisa ikutilah teladan seperti Abang Yusuf ini. Jangan karena kita berbeda pendapat, beda agama, jadi kita artinya kita ngomongnya nggak karu-karuan. Kalaupun seorang Kristen kita bisa menjawab pertanyaan dari Abang Yusuf, ya saya kira maklum saja karena namanya orang awam Bang. Seperti saya. Iya Bang, kemarin ada beberapa Kristen yang tidak bisa menjawab. Saya juga nggak memaksakan, tapi saya suruh mikir gitu. Kan kita diberikan akal, kan kayak gitu. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kalaunya sudah buntu kan, ya coba direnungi. Maksud saya itu yang saya sampaikan, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup itu dulu Abangku karena. Kalau gitu saya boleh tanya? Boleh Abangku. Saya bisa jawab sesuai dengan apa yang saya bisa jawab. Baik. Sebentar dulu. Anda sering baca kitab Anda? Kalau saya jujur Abangku, saya akhir-akhir ini saya jarang baca. Jarang. Ya kalau begitu begini, saya mau tanya, mungkin hal yang sederhana aja gitu ya, karena ya kita bisa bilang Anda bukan apologet, bukan pendeta juga. Hal yang sederhana gini Pak, ada nggak di kitab Anda itu Yesus memerintahkan Anda untuk menjadi Kristen? Di dalam sepengetahuan saya, karena saya dulu memang saya sering baca, itu tidak ada Bang. Tidak ada. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda menjadi Kristen? Kan gitu. Tidak ada kata perintah, tapi kami sebagai umat atau sebagai pengikutnya, kami percaya itu. Ikut. Baik. Ya, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Artinya saya ikut ya sesuai dengan ajaran apa yang selama dia berada di bumi, itu yang dia ajarkan, itu yang saya imani, itu saya ikuti. Baik. Ya, yang Anda ikuti dari Yesus apa saja? Ya, salah satu contoh kecil ya, untuk saling mengasihi sama manusia. Baik. Untuk berbuat baik kepada sesama manusia.
Ah, itu. Kalau yang itu umum, semua agama punya, Buddha dan Hindu juga. Saya baca di kitab Hindu ya, di kitab Yajurveda sama mengasihi dan berbuat baik kepada sesama manusia. Terus di Islam ada juga mengasihi sesama manusia dan berbuat baik kepada sesama manusia. Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kan gitu. Di Kristen Yesus juga mengajarkan untuk kasih. Selain kasih apa gitu, karena kasih itu umum, semua agama ada gitu masalahnya. Bahkan kalau Anda buka kitab Al-Quran tuh ya, Al-Qurannya umat Islam, pertama kali yang Anda temui udah ajaran kasih gitu. Ya, ya. Gitu. Selain itu apa yang Anda ikuti dari Yesus? Sunat? Kalau sunat, Enggak, baik. Kalau puasa? Kalau puasa, karena saya memang orang Katolik, ada. Ada, tapi tidak 40 hari gitu ya. Ya. Baik. Kalau kita lihat aja konteks di Indonesia sesuai KBBI, sujud itu adalah gerakan dahinya mencium tanah gitu. Nah, itu dapat kita temui di kitab Anda di dalam cerita Abraham, cerita Nabi Musa, cerita Daud, cerita Ezra, dan cerita Yesus. Bagaimana mereka mencontohkan sujud dahinya ke tanah. Itu ada nggak Anda lakukan? Artinya begini Bang, setahu saya apa yang saya jalani kalau masalah sujud ya, itu yang diajarkan di gereja, itu yang saya ikut. Waduh, saya lihat banyak kursi dan bangku di gereja itu, gimana mau sujud, ntar kejedot pula, kan gitu. Sujud Betul juga, nggak? artinya begini, sujud juga ada Bang, karena saya ini Katolik, jadi sujud itu ada, artinya sujud dengan kaki baru tangan, artinya kita berdoa gitu. Kalaunya gini, itu namanya berlutut dan mengepalkan tangan, itu bukan sujud. Bukan sujud. Itu namanya apa ya? Ada nama lainnya gitu. Bukan sujud itu. Sujud itu dahinya ke tanah, seperti yang dicontohkan oleh Abraham. Abraham dahinya ke tanah dalam Kejadian 24 nomor 52. Musa dahinya ke tanah dalam Keluaran 34 nomor 8. Daud dahinya ke tanah di 1 Tawarik 29 ayat 20. Ezra dahinya ke tanah di Nehemia 8 nomor 6. Yesus dahinya ke tanah ya di dalam Matius 26 nomor 39. Ke tanah semua dahinya mereka oleh para nabi dan termasuk Yesus. Ada nggak Anda lakukan itu? Kalau itu saya nggak lakukan itu Bang. Nggak lakukan. Itu. Terus satu lagi yang saya mau tanya nih, yang fundamental. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sembahlah Allah. Terima kasih Bang Alek ya. Sembahlah Allah. Sekarang Anda menyembah siapa? Kalau bagi pribadi saya Bang, saya begini, saya menyembah Yesus. Waduh, beda udah. Beda, lalu siapa yang abang ikuti? Kan tadi kan abang tanya menyembah siapa. Karena saya sebagai orang Kristen, karena saya percaya Yesus adalah Tuhan saya, makanya saya sembah Dia. Gini Bang, Yesus di Lukas 4 nomor 8 mengatakan, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuh, bukan sembahlah aku, kata Yesus, nggak ada. Iya kan? Iya teman-teman ya, nggak ada. Terus kalau kita lihat juga ya, di ayat yang lainnya, apa yang dikatakan Yesus? Yesus mempunyai Tuhan dan dia menyembah Tuhannya. Di Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah Tuhannya.
Ah, Iya, iya, kayak iya. gimana? Artinya begini, Bung, saya yang tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena seperti saya sudah bilang dari awal, Iya. saya ini orang awam, jadi itu yang apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Selebihnya saya kurang begitu paham, Abang. Artinya begini Pak, ya saya menyarankan Anda ikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak kenal dengan gereja, Yesus tidak pernah membawa Kristen, Yesus tidak pernah mengenal pendeta. Ah gitu. Gak pernah Yesus kenal Kristen atau ya dia meninggalkan Kristen, gak pernah. Yesus tidak pernah kenal dengan Kristen. Apa yang diajarkan Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ah tuh, gak ada Yesus mengajarkan hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Nggak ada. Gitu. Jauh antara langit dan bumi ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Maka dari itu, Bapak ya, saya menyarankan Anda untuk mengikuti ajaran Yesus. Ya, kalau Anda betul-betul paham ajaran Yesus, maka tidak lain Anda insya Allah akan berpikir menjadi seorang muslim gitu. Karena apa? Yesus itu meninggalkan Islam. Aku meninggalkan damai sejahtera untukmu. Kalau dalam bahasa Arabnya, aku meninggalkan Islam untukmu. Gelarnya aja apa? Yesus Juru Selamat. Kalau bahasa Arabnya apa? Yesus meninggalkan Yesus Juru Islam. Tuh. Namanya aja Juru Selamat. Yesus Juru Islam kalau bahasa Arabnya. Jadi kayak gitu. Janganlah ngikutin pendeta yang makan babi. Soalnya pendetanya juga punya ternak babi. Ya nggak bisa gitu kalau mengharamkan babi. Nggak laku, bangkrut pendeta kalau mengharamkan babi. Soalnya dia punya ternak babi gitu. Gitu. Ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Yesus tidak pernah meninggalkan Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gitu. Jadi menurut Abang ini, kira-kira sosok Yesus itu seperti apa? Yesus itu nih ya, saya akui Yesus itu dia seorang nabi. Terus Yesus itu saya akui dia adalah utusan Tuhan. Dan saya akui Yesus itu hamba Tuhan. Saya akui Yesus itu membawakan firman Tuhan. Dan saya akui Yesus itu mengajarkan ajaran dari Tuhan. Ya. Tapi ingat, garis merahi, Yesus bukanlah Tuhan itu sendiri. Karena dia mempunyai Tuhan, dia menyuruh menyembah kepada Tuhan. Contoh, di dalam Yohanes 4 nomor 22, kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami, kata Yesus dengan murid-muridnya, menyembah apa yang kami kenal. Tuh. Terus dia bersyukur ya di dalam Matius 11 nomor 25. Apa yang dikatakan di situ? Di dalam Matius 11 nomor 25 Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia mempunyai Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan Tuhan pun menyatakan bahwa Yesus itu adalah hambanya. Di mana? Di dalam Matius 12 nomor 25. Lihatlah hambaku ini, kata Tuhan. Aku mengasihi dia. Aku akan menaruh ruhku kepada dia. Tuh. Yesus itu hamba Tuhan. Saya akui itu, gitu. Bahkan orang yang menuhankan Yesus, Pak ya, menurut Yesus itu akan dia usir nantinya. Itu tertera di dalam Bible Anda. Kenapa dia mengusir?
Gini, Anda nanti bisa buka di dalam Matius Matius pasal 7 nomor 21 sampai 23. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Adakah kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Kagak ada. Adakah kehendak Bapa untuk Yesus itu disalibkan agar menebus dosa? Enggak ada juga. Tapi Bapa menyuruh apa? Percayalah kepada Yesus, dia utusanku untuk Bani Israel. Tuh, di dalam Yohanes 17 nomor 3, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh kata Yesus tuh ya, bukan kata saya. Lalu lanjut Pak ya, di Matius 7 pasal 7 itu nomor 22-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga. Padahal dia memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk bernubuat, dan untuk melakukan mukjizat. Tapi apa kata Yesus? Apa yang dia katakan oleh Yesus? Pada hari terakhir, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka yang memakai namaku. Ya, aku tidak pernah mengenal kalian, kata Yesus. Ya, enyahlah daripadaku, kalian Kristen dan Katolik, pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Tuh, dalam Matius 7, 21 sampai 23, Anda buka aja. Dan ini juga diabadikan, Pak, di dalam Quran kami. Kalau Anda tahu gitu. Direkam Allah dalam Quran kami. Di mana ayatnya? Dalam Al-Maidah 116 dan 117. Apa yang dikatakan di dalam Quran surah Al-Maidah tuh? Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa artinya? Ini saya bacakan ya. Ketika Allah berfirman, Allah hadapkan Yesus kepada para penyembahnya. Lalu diambil kesaksian Yesus. Langsung ditanya Allah, hai Yesus, hai Isa, apakah sewaktu aku utus kamu di muka bumi, kamu pernah mengatakan kepada para penyembahmu ini, sembahlah kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain aku? Disitulah pada hari akhir Yesus atau Nabi Isa berterus terang kepada para penyembahnya. Apa yang dia katakan? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada manusia ya yang tidak patut aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, dan aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Itu kata Yesus atau Nabi Isa di hadapan para penyembahnya. Lalu apa yang dia katakan? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal aku selama di dunia, kata Yesus, menyuruh mereka untuk menyembah Engkau ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada sedikit pun aku menyuruh mereka untuk menuhankan aku. Tuh. Oke Pak, ini sebelum saya turun saya mau bertanya lagi. Silakan. Ini di dalam ajaran Kristen bahwa ketika kita mati ada jaminannya, yaitu jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Baik. Nah, pertanyaan saya, ketika misalnya contoh, ketika seseorang masuk Islam, ketika dia mati, apakah ada jaminannya? Saya jelaskan lagi ya Pak ya. Nih saya dengarkan di dalam Quran surah Maryam ayat 72 ya, faqalallahu ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jisiyya. Saya terjemahkan, dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Jadi Allah menjamin keselamatan untuk umat Islam. Tuh dalilnya, ya, Allah menjamin keselamatan untuk umat Islam, dan nabinya pun menjamin keselamatan, menjamin surga untuk umat Islam. Di mana dalilnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, kata Nabi Muhammad, pasti masuk surga kecuali yang enggan. Itu dalilnya, Pak. Ya, beda dengan Yesus, kata saya. Di mana Yesus ada berkata, aku menjamin Kristen masuk surga? Gak bakalan Anda temukan. Gak bakalan Anda temukan. Sampai 2 hari sebelum kiamat gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad ada menjamin gitu, aku menjamin Islam masuk surga, dan Allah juga menjamin Islam masuk surga, menyelamatkan umat Islam. Ada dalilnya gitu. Gitu. Dan ketika Anda masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah, maka Allah akan semuanya menghapus dosa Anda. Ya, di mana itu dalilnya? Quran surah At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Terus terjemahnya itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosamu yang telah lalu dan memberikan kamu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Gitu, Pak. Jadi, Pak, ya, ini saya tegaskan kepada Anda, ya. Saya belajar perbandingan agama. Saya mempelajari Hindu, saya mempelajari juga Kristen dan Katolik, dan juga belajar Islam. Andai ada, ya, Pak, ya, ini saya tegaskan kepada 10.000 orang yang menonton dan yang di YouTube, ya. Saya tegaskan kepada Anda semuanya, andai ada agama di luar Islam, agama itu benar, maka saya yang lebih dulu murtad daripada 10.000 orang yang menonton ini. Gitu. Saya duluan yang murtad daripada Anda semuanya, karena saya lebih tahu yang di luar agama Islam seperti apa. Sedangkan pada saat hari ini saya masih Islam. Berarti apa? Satu, tidak ada kebenaran di luar Islam, dan hanya satu agama yang benar, yaitu agama yang hak, agama yang menuhankan Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yaitu agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu, kata Allah. Gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton live ini, ya, yang pertama saya salut dengan Pak Ustaz, orang yang baik menurut saya, dan dia itu ibaratnya sopan, tidak seperti kayak muslim yang lain. Ketika saya itu banyak, Pak, saya ketika saya di channel muslim yang lain, terkadang itu pertanyaannya itu kadang-kadang tidak masuk logika saya, dan pertanyaan itu terus, itu yang bikin saya pusing. Iya. Bertanya lagi, ini beda dengan Pak Yusuf ini Pak Yusuf ini, ya, boleh dibilang lah, artinya muslim yang sopan, yang baik buat saya. Ini buat pribadi saya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, ada juga sebagian yang menyukai saya, ada sebagian yang membenci. Ya, itu sudah takdir Allah gitu, Pak. Tidak bisa saya membuat semua orang senang sama saya gitu, ya, Pak, ya. Ya, oke, Pak, semangat terus, semoga ya selalu
Oke. Sehat selalu Bapak sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda nikmat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, saya minta pamit dulu. Selamat malam semuanya. Oke. Baik, oke. Ya. Selamat istirahat, selamat malam Pak. Jika ada pertanyaan kembali, silahkan untuk naik. Ya, jangan segan-segan gitu ya Bapak ya.